Hai semua, sebelum kita mulai, pakai masker dulu. Kalian pada kangen nggak sih pameran otomotif yang offline? Bayangin deh, inget-inget. Kita masuk pameran, kita lihat-lihat mobil, moto-moto, megang-megang, duduk-duduk, sampai diusir-diusir. Kita juga kangen banget pameran offline sama kayak kalian. Dan tahun 2020 ini kita sepi banget pameran. Tapi BMW bikin pameran yang khusus dengan model-model mereka yang paling update dan paling keren. Kayak gimana? Masuk yuk. Permisi Pak, tertarik yang mana Pak? Ih, salesnya beda. Apa kabar? Baik. Tuh, yuk, sambut yang lagi nonton. Ketemu lagi dengan Audi, join juga sama Hilsat barengan kita. Dan kali ini kita ada di event private sales-nya BMW Indonesia. Betul. Nah, di event ini tuh mereka akhirnya menampilkan beberapa mobil. Ada berapa mobil? 7 mobil ya, kalau nggak salah ya? Ada 7, benar. Offline. Offline, artiannya beneran pameran. Nuansa pameran asli. Sepi banget, nggak ada pameran. Dan ini event yang kita kangen sebenarnya ya. Banget. 7 mobil ini apa aja, Sat? Yang mereka bawa kali ini? 7 mobil, jadi kalau dari sedan ada 3 series, 5 series, sama 7 series. G platform semua ya, berarti ya sudah ya? Iya, platform benar. terbaru Terus semua. kalau dari SAV-nya ada X1, X3, X5, sama X7. Bos, Big Boss, Presiden. Nggak salah sih, X5 emang the boss tagline-nya. Tagline-nya kayak gitu ya berarti? Iya, Nah, kalau X7 the presiden. kalau gitu, sekarang kita lihat masing-masing mobilnya seperti apa. Apa yang lu suka dari mobil itu masing-masing? Kita lihat yuk. Iya, Tapi sebelum itu, tadi ya, tenang aja, pameran ini patuh protokol kesehatan. Semua orang pakai masker, ada hand sanitizer di mana-mana. Di mana-mana. Dan pasti physical distancing, dan sebelum masuk kita dicek suhu tubuhnya. physical distancing, karena jauh-jauh. Ih, ngusir tenaga. Yang merah jangan sampai lolos. Ya, jadi di samping gua adalah BMW 3 Series yang paling baru, yang kodenya G20. Dan ngomong-ngomong G20 ini, dia adalah salah satu yang menghargai sejarahnya, terutama sejarah 3 Series. Karena kalau lihat di bagian sini, dia tuh mengambil atau terinspirasi dari kakaknya, 3 Series E46. Pasti banyak yang hobi tuh. Dan lampunya juga canggih, karena dia adalah sedan di Indonesia yang pakai lampu laser. Dan kalau kalian butuh yang lebih powerful, ada 330i yang lebih gahar. Terus yang di samping kita sekarang adalah BMW X3. Dan kalau dulu tuh X3 punya chrome atau aksen-aksen yang mencolok, ini dibuat lebih kalem dan lebih bersahaja buat X3 generasi terbaru ini. Dan apa yang kita lihat sekarang adalah varian S-Drive. Jadi kalau misalnya dulu ada X3 yang berpenggerak X-Drive atau all-wheel drive, yang ini sekarang dia pakai penggerak roda belakang. Kesukaan para fans BMW. Nah, semuanya sekarang kita di 7 Series yang paling baru. Dan sekarang 7 Series punya pilihan buat masing-masing personality kalian. Ada 730i M Sport yang sporty, dan ada 740i Opulence buat yang pengen elegan. Dan sekarang dia adalah raja baru di kelasnya di Indonesia, karena dia adalah full size luxury premium sedan yang paling laris di Indonesia. Ya wajar sih dia bisa jadi raja baru di kelasnya, karena dia bisa memadukan elegan, sporty, dan high-tech dalam paduan yang tepat. Lihat, premiumness-nya atau kemewahannya berasa banget, ada tirai, bahkan kuncinya aja dia pakai display key seperti BMW lain yang lebih modern. Dan kita mendapatkan tablet untuk mengatur segala fungsi di mobil, buka tutup sunroof, buka tutup tirai samping, ngatur jok, ngatur AC, semua bisa dari tablet ini, bahkan ganti-ganti warna ambient light-nya. Tutup dulu ya. Nah, sekarang giliran gua deretanin ke belakang ya. Yang dimulai dari the new 5 Series. Ini 520i terbaru, platformnya G30, dan dia diarahkan untuk menggantikan si S10 yang lumayan terkenal ya di Indonesia. Dan ini tipe mobil yang gue dulu awal-awal pertama kali keluar ini kayak kurang suka, karena terlalu tone down itu loh, terlalu kalem. Tapi setelah beberapa tahun di jalan, 5 Series terbaru ini malah justru kelihatan stance-nya lebih elegan, nggak sporty-sporty banget, tapi juga nggak sampai kayak mobil bapak-bapak banget. Pas lah buat para eksekutif. Dan si 5 Series ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan display key.
Jadi dia sudah mirip dengan BMW modern lainnya. Kalian bisa lihat setting-settingnya di sini dan bahkan kalian bisa nyalain AC-nya sebelum dia jalan. Jadi kalian bisa siapin mobilnya dingin dulu, baru kalian langsung jalan. Convenient. Kita lihat next car. Yuk. Nah, mobil selanjutnya yang akan kita lihat ini adalah the new X5 atau yang BMW suka sebut sebagai the boss. Kenapa sih the boss gitu kan? Memang dia pantas sih disebut sebagai the boss karena gimana pun juga dia mewakili sebuah SUV premium yang hampir bisa dibilang lengkap. Dia bisa di satu titik sporty seperti sebuah sedan, di satu titik lagi dia bisa seperti sebuah SUV beneran. Kenapa? Karena dia sudah dilengkapi dengan air suspension atau suspensi udara yang dengan mudah, dengan sentuhan tombol bahkan dari remote aja, kalian bisa menaikkan atau menurunkan stance-nya sesuai dengan kondisi yang kalian hadapi. Kalau kalian mau ngebut di tol, turunin, jadi agak ceper. Kalian lewat jalan off-road, naikin, tetap tangguh seperti sebuah SUV. Tapi, ada satu fitur yang paling gue suka adalah ini. Nah, split tailgate-nya. Split tailgate-nya tuh berguna banget ya. Dan for your information, dia konsisten menerapkan split tailgate ini dari versi pertama sampai versi terbarunya ini. Ini mahal loh, jujur aja kalau ngomong dari segi teknisnya. Ini motor dan motornya, jadi ada 2 motor untuk membuka ini. Dan ini berguna banget kalau kalian yang demen off-road atau loading-unloading barang, itu juga jauh lebih mudah. Plus, kalian bisa piknik buat tempat duduk. Enak kan? SUV harusnya kayak begini. Nah, sekarang kita sampai ke bapaknya the boss, the president, si X7. Ini merupakan SUV 7-seater pertama bagi BMW dan sekaligus SUV termewah dari line-up BMW. Kenapa sih mewah? Lihat aja mewah, men. Bener-bener mewah banget. Interiornya, finishingnya, dan dia punya fitur-fitur yang dimiliki oleh X5 juga. Dia punya split tailgate, dia punya air sus, tapi juga dia punya 2 captain seat yang diatur dengan pengaturan memori di tengahnya, plus dia punya satu fitur yang disukai oleh orang-orang Indonesia. Baris ketiga, atau bisa dibilang sebagai 7-seater. Kalian pasti punya lah, MPV. Itu paling favorit lah di Indonesia lah 7-seater. Nah, X7 ini, dia punya capability seperti itu dengan balutan kemewahan. Tapi, yang satu paling gue suka dari mobil ini adalah bahan kristal, men. Jadi, dia tuh mengaplikasikan material kristal ini di beberapa interior trimnya. Kalian lihat, di transmission shifternya dia pakai bahan kristal. Di controller iDrive-nya juga dia pakai bahan kristal. Di start-stop engine button dan di volume button-nya juga dia pakai bahan kristal. Dan bisa dibilang BMW itu merupakan pelopor dari ATPM di Indonesia yang mengaplikasikan bahan seperti ini di mobil-mobilnya. Bikin beda, bikin mewah, dan bikin berkelas. Nah, sekarang kita sampai ke Baby X. Di tengah nih dia nih, taruhnya. Baby mentang-mentang paling junior ya. Paling junior, tapi dia paling reasonable loh. Oh, paling reasonable? Iya. Si X1? Iya. Jadi, apa yang unik dari X1 ini? Jadi unik. Uniknya adalah, karena dia paling reasonable, dia tetap punya, apa ya, namanya elemen-elemen sebuah BMW X-Series. Jadi kalau kalian ingat ya, balik lagi nih ya ke sedikit sejarahnya. Kalau kalian ingat versi sebelumnya, dia lebih kelihatan kayak apa ya, station wagon ya, ditinggiin ya. Ya. Tapi yang versi baru ini, dia terlihat lebih SUV. Jadi mirip sama kakak-kakaknya X-Series lainnya. Nah, selain itu juga, dia kembali lagi, karena dia reasonable, dia salah satu best sellingnya BMW Indonesia. Sering banget kan ngeliat di jalan kan? Iya, jadi kenapa dia bisa jadi best selling? Karena seperti yang dibilang, dia reasonable, dan semua orang suka SUV, semua orang pengen BMW. Semua orang pengen. Dan karena dia pakai chassis baru, dia jadi lebih praktis. Karena duduk belakangnya lega, bagasinya juga jadi lebih lega. Betul. Siapa yang nggak suka? Nah, itu salah satu trait unik yang bikin dia lumayan jadi best selling di Indonesia. Oke, sekarang kita sampai pada closing. Aduh, akhirnya berakhir juga ya, Sat ya. Aduh, boleh lamaan dikit nggak? Gue kangen pameran. Kita kangen pameran offline sepertinya. Tapi balik lagi ya, kalian nggak usah takut juga. Karena biarpun pameran ini nanti sudah berakhir, waktu video ini ditayangkan, kalian bisa melihat detail-detail dari pameran ini melalui sebuah link. Iya, benar.
Jadi linknya ada di sini sekarang. Nah, Ini adalah link menuju BMW Virtual Exhibition alias pameran virtual. jadi kalian bisa melihat sama persis yang kita lakukan, yang kita lihat saat ini. Ya, Kalian bisa lihat ambience-nya, kalian bisa lihat eksteriornya, 360 derajat. 360 derajat. Segitunya ya? Segitunya banget sekarang teknologi, dan itu semua bisa kalian lakukan di rumah aja, Iya. sambil di depan komputer atau di gadget kalian. Betul. Dan kalau misalnya nih kalian udah ngeliat dan pengen dapat penawaran alias best offer menjelang end of the year, jelang akhir tahun Ini di 2020 Ini udah November. Iya. 2020 harus habis. Ya, jadi pokoknya kalau kalian ingin mendapatkan best offer, kalian bisa langsung kontak di link tersebut, ada kontak menuju BMW Business Consultant Elite 3.0. Udah 3,0 tuh. Iya. Prediksi 3,0. Di situ pokoknya ada link, kalian bisa link menuju WhatsApp atau call alias telepon. Senyamannya aja, mau WhatsApp, mau telepon, bebas. Betul, dan kalau kalian tetap penasaran juga, mau ngerasain langsung ya mobil-mobilnya, mau nyetir, mau megang, mau nyentuh, mau cium baunya sebuah BMW kasarnya. Itu part of sensation loh, jangan salah loh. Iya sih. Itu kalian juga bisa melakukan semacam apa namanya, doorstop test drive. Iya. Jadi mobilnya akan dibawa langsung ke rumah kalian. Tentu saja melalui protokol kesehatan yang sudah paling up to date, dibersihkan segala macam. Kalian bisa nyoba dan kalian bisa menegosiasikan jika ingin mendapatkan penawaran terbaik. Iya, dan jangan lupa semua experience tadi bisa kalian nikmati dengan di rumah aja. Di link ini. Ya. Oke, jadi itu aja untuk pameran virtual BMW kali ini. Sekarang saya Hilary Satrio, Saya Audi. kita pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you ya. Bye-bye.